Selamat pagi semuanya, sehat? Sehat. Sehat, Bu. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan SPDP. Kalau untuk bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar tentang pantun, syair, kemudian yang SPDP kita akan mengulang kembali tentang gambar cerita. Bu Tika tanya, masih ingatkah kalian ada berapa langkah membuat gambar cerita? 3. Yang pertama apa? Tema. Menentukan tema. Pintar. Yang kedua? Sketsa. Membuat sketsa. Bagus. Yang ketiga? Mewarnai. Ya. Nah, kita akan mengulang itu lagi dan supaya kamu lebih mantap lagi dan lebih jelas lagi. Sebelumnya kita akan belajar tentang pantun. Ini tanggal berapa anak-anak masih ingat? 21 Oktober. Sebentar. Kita akan belajar dulu. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Ya, ini kita akan belajar bahasa Indonesianya. Kemarin kan sudah ciri-ciri pantun. Apa saja ciri-ciri pantun? Yang pertama, satu bait ada berapa baris? 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan apa? Sampiran. Pintar. Kalau baris ketiga dan keempat? Isi. Bagus. Terus terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12. Betul, 8 sampai 12. Kemudian sajaknya apa? AB. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar nih. Kalau pantun kalian sudah tahu ciri-cirinya itu. Kalau syair kira-kira apa ya? Pernahkah kalian mendengar kata syair? Pernah. Oke ya, kita akan membedakan nih, Cak. Syair, perbedaan pantun dan syair. Nah, nih. Terdiri dari 4 baris itu pantun. Syair juga sama. Satu baitnya ada 4 baris. Kemudian, nah ini yang beda ya. Kalau di pantun sajaknya AB, artinya baris pertama nanti akhirannya sama dengan baris ketiga. Baris kedua akhirannya sama dengan baris keempat. Tetapi kalau syair, sajak atau akhirannya itu sama semua. Jadi A atau sama semua. Maksudnya A tidak mesti akhirannya A loh ya. Misalkan I ya berarti I semua, ri semua ya. Dari 4 baris itu setiap barisnya akhiran atau sajaknya sama. Nah, kemudian suku kata tiap barisnya sama atau beda ini lihat. Yang pantun 8 sampai 12, yang syair 8 sampai 12 sama. Nah, ini isinya. Kalau di pantun ada di baris ketiga dan keempat. Kalau di syair semua barisnya itu isi. Jadi tidak ada sampirannya. Oke. Nah, sampai sini sudah tahu perbedaan antara pantun dan syair anak-anak? Sudah, Bu. Kalau persamaannya apa berarti? Terdiri dari 4 baris. Terus? Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, pinter. Bagus gitu ya. Perbedaan dan persamaan. Sip. Sekarang Bu Tika lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Coba siapa yang mau membaca pantunnya ini? Pakai nada membaca pantun. Saya, Bu. Siapa itu? Daniel ya? Ya, Bu. Oke, Nang. Mbak Nang. Tinggi kokoh berdiri gagah. Tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oke, betul ya. Baris pertama dan keduanya merupakan apa, anak-anak? Sampiran. 3 dan keempat? Isi. Coba kita lihat apakah sajaknya AB. Ini sama dengan baris ketiga ya. Baris kedua betul. Sama dengan baris keempat. Kemudian Bu Tika minta hitungkan suku kata tiap barisnya. Coba baris yang pertama. 4. Suku kata nih, Duk.
Yang baris pertama. 9. Ya, tinggi, kokoh, berdiri, gagah, bagus. Ini 9. Yang baris kedua. 9. Tumbuh besar si pohon jati. Oke, 9 Bu. lagi. Baris ketiga. 9. Lebih baik kita 9. mencegah. 9, Bu. Yang terakhir. 9 juga kita buktikan ya daripada 10, Bu. 10, Bu. 10 ya yang terakhir ya. Daripada 10. kita mengobati. Ada 10, Bu. Oke, sekarang yang syair. Siapa yang mau membacakan? Yang Saya, Bu. syair. Gantian. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Perempuan siapa perempuan? Lala, mau Lala? Lala? Oke, Lala. Bacanya Nadia gimana, Bu? Nah, kalau syair karena ini isi semua, jadi seperti kamu membaca puisi, Nduk. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Ya, oke. Coba Lala. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Oke, betul. Sip, bagus ya. Keren. Nah, sekarang kita cari suku katanya dulu. Sajaknya dulu. Apakah sama akhirannya? Sama. Sama ya. Sama semua. Jadi sajaknya A. Kamu jangan bilang, Bu, itu kan U, Bu, belakangnya. Berarti sajaknya U. Tidak ya. Maksudnya itu sama A. Oke. Kemudian kita hitung suku kata tiap barisnya. Yang pertama. 8. 8. Coba. Jagalah kesehatanmu. Oke, betul. 8. Baris kedua. 8. 7. Jagalah makananmu. Oke, pintar. 7. Baris ketiga. 8. Agar selamat hidupmu. 8. Baris keempat. 8, Bu. Hingga di hari tuamu. Betul. 8. Apakah yang ini menunjukkan ciri-ciri syair? Adakah yang kurang? Ada. Ada. Baris keberapa, Cah? 2. Baris kedua ya. Yang ini masih 7, Bu. Berarti ini tidak memenuhi syarat dari syair ya. Harusnya ditambahi ini, Cah. Jagalah pola makanmu. Nah ya, tambahi ben rodok apik. Terus berkuwi suku katani pas ya, Cah. Ini bisa ditambahi jagalah pola makanmu atau jagalah menu makanmu. Oke. Jagalah makananmu. Ini kurang ya, Anak-anak. Oke, sampai sini bisa membedakan antara pantun dengan syair, Cah? Bisa. Ya, pantun itu ada awalannya. Baris pertama dan kedua. Ini kalimatnya itu kalimat perumpamaan, terus dibuat kalimat yang indah. Tapi kalau syair itu isi semua. Jadi maknanya itu dari baris pertama sampai baris keempat. Oke, bisa ya. Bagus. Sekarang kita lanjutkan. Membuat dan membaca pantun ya. Kemarin kalian sudah mengumpulkan ke Budika beberapa pantun tuh anak-anak yang sudah mengumpulkan. Pantunnya bagus-bagus. Terima kasih ya. Ini nanti Budika tunjukkan ke kalian ada pantun apa saja. Mengkusit ya. Ya, nanti satu-satu Budika tunjukkan yang sudah mengumpulkan tuh ya. Nek durung ke Budika ngerti ini sekondi. Masa Budika bisa membaca isi hati kamu. Jadi Mbak Dukun dong nanti ya. Berikut langkah-langkah membuat pantun. Pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Kemarin ada berapa jenis pantun dulu anak-anak? Berdasarkan apa dan berdasarkan apa? Iya. Kalau yang jenisnya kan 2 dulu. Berdasarkan isi dan berdasarkan
usia. Kalau yang berdasarkan usia ada berapa jenis? Satu. Pantun apa? Anak-anak. Dua. Orang muda. Orang muda. Tiga. Orang tua. Orang tua. Terus kalau berdasarkan isi ada berapa jenis? 2, 2, 3, 4 ya. Pantun apa dulu? jenaka, Pantun jenaka. Terus pantun apa? Teka-teki. Sehat. Teki. Terus apa lagi? Nasihat. Sehat. Terus apa lagi? Kiasan. Kiasan ya, ada 4 ya anak-anak. Ada pantun teka-teki, berarti isinya pertanyaan. Itu biasanya untuk pantun berbalas pantun. Terus kalau pantun nasihat itu sama halnya seperti pantun orang tua ya, memberikan pesan. Kalau pantun kiasan berarti perumpamaan. Nek pantun sing lucu-lucu berarti pantun apa itu? jenaka, Bagus ya. Terus kalau sudah tahu jenisnya, kamu paling gampang buat isinya dulu, Cah. Ya, nek wis entuk isine, lagi kamu buat sampirannya. Dilihat sajaknya. Kalau masih belum sama akhirannya berarti tetot ya. Samakan dulu akhirannya. Baris pertama akhirannya podo baris ketelu. Baris kedua akhirannya sama dengan baris keempat. Oke ya, kemarin sudah bagus-bagus itu membuat pantunnya. Keren. Nah ini berbalas pantun, Cah. Coba siapa yang mau baca? Ini laki-laki perempuan ya. Tadi sudah Daniel sama Lala. Sekarang yang lain, laki-laki. Siapa yang mau? Aku. Aku, oke, aku. Terus satu lagi yang perempuan. Siapa perempuan? Bebas. Siapa yang mau jadi ini? Safia po. Pikir kok sama ini ya, pakai bandu juga nih. Ya. Bu, pas Bu. Ya, Rama dan Safia. Rama dulu. Ini stop. Ini pantun apa yang dibaca sama Rama nanti? Teka-teki. Ya, berbalas pantun ya. Oke, Rama dulu. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Nah, dibales Safia. Pulang kampung ke Majalengka. Sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka. Sel darah merah itu jawabnya. Nah, bagus ya. Kalau di TV kamu pernah lihat itu yang siapa namanya ya? Jarjit. Oh iya, itu Jarjit ya. Si 2-3 uangnya siapa itu ya biasanya ya. Kalau uang itu biasanya mail ya. 2-3 opo-opo, mail, ketika lupa ya. Nah, itu contohnya si Jarjit ngomong-ngomong tentang balas pantun ya, Cah ya. Nah, ini anak-anak berbalas pantun. Biasanya ada tradisi di Indonesia yang ada ini berbalas pantun, Cah. Untuk pernikahan. Ada yang pernah tahu? Enggak pernah. Pernikahan suku mana? Suku adat. Pernah. Nanti kita belajar bersama, Cah. Ning daerah Betawi, Cah. Ya. Betawi. Oke, nih perhatikan. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, ciri-cirinya terdiri dari berapa baris? 4 baris. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Saja adik-adik. Oke, adik-adik. Kemudian Nasihat jenis pantunnya, Bu. Nasihat, Bu, jenis pantunnya, Bu. Oke, tunggu dulu ciri-cirinya dulu. Baris pertama dan kedua merupakan apa? Lampiran. 3 dan 4 merupakan Isi. Kalau tahu jenis pantunnya, jenis pantun apa ini? Nasihat. Nasihatnya tentang apa? Pesannya tentang apa? Berolahraga. Kesehatan.
berolahraga, dan kamu harus apa Bangun ini? pagi. Bangun pagi. Ya, jadi nasihatnya kamu anjuran untuk bangun pagi dan berolahraga ya, Cah. Oke, sip, bagus. Sudah tahu nih jenis pantun, bermacam-macam pantun. Nah, ini membuat pantun berdasarkan usia. Ingat ya, ada pantun anak-anak, orang muda, dan orang tua. Kalau kamu kira-kira di bagian mana, Cah? Apakah orang tua kamu itu? Anak-anak. Anak-anak ya. Orang muda belum ya, nanti orang muda itu menginjak remaja, berarti ya SMP, SMA itu ke atas ya. Kamu masih anak-anak ya, Cah. Perhatikan gambar hal-hal yang kamu lihat ini. Temanya dibuat dulu, jenisnya apa, terus sajaknya, tiap sampiran dan isinya diperhatikan. Nanti ada kejar, Bu. Kejar, ini hari apa, Nang? Oh, iya. Kamis, Ram. Masih Kamis, Ram ya. Oke, nih perhatikan siapa yang mau baca lagi nih. Tadi sudah Safia sama Rama sudah, yang belum. Gendis coba, Gendis. Pergi berenang siang-siang. Terus? Kolamnya ada di dekat taman. Ya. Hatiku senang juga siang. Mendapat hadiah dari teman. Bagus ya, terus Gendis sudah. Kemudian Jihan. Pakai gelang di tangan kanan. Gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan. Aku sungguh senang sekali. Oke, bagus ya. Jadi ini merupakan contoh pantun anak-anak ya. Pantun anak-anak. Ciri-cirinya sudah bisa. Oke, nah ini tugasmu, Cak. Ya. Kamu tugasnya ini, buatlah pantun sesuai aktivitas berikut ini. Ya, diperhatikan nanti kan Butika kirimkan nih di grup. Jadi kamu kerjakan dan tulis di bukunya masing-masing. Terus kirimkan ke WA Butika seperti biasa. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bisa mencari ide dulu ya ini ya. Oh, ono gambar koyok ini. Kumpulkan sampai berapa, Bu? Sampai hari apa? Sampai berapa? Sampai hari ini. Jam 9. Yeah. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang membuat pantun nasihat anak-anak. Kalau tadi sudah ada contoh pantun anak-anak, sekarang pantun nasihat. Ya, ketika kamu mau membuat pantun nasihat, tentukan amanatnya dulu atau pesan dan nasihat yang ingin kalian sampaikan. Kemudian jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun. Dilihat dulu, kalau kamu kesulitan membuat sampiran, berarti kamu pertama buat isinya dulu, Cak. Terus entuk baris ketelu mbek kepapat, baru kamu buat baris pertama dan kedua. Terakhir jangan lupa perhatikan sajaknya. Nah ini ya, tugas Mas Deni juga, buatlah pantun nasihat sesuai kejadian dalam gambar. Iki Ibu seneng apa sedih di gambar ini? Sedih, Bu. Sedih ya. Ini etok-etoknya kamu jadi ibunya, terus kamu bikin pantun ya sesuai gambar ini. Oke, nanti Butika kirimkan gambarnya. Tadi ada satu yang membuat gambar ada anak-anak, yang ini pantun nasihat. Nah, ini yang Butika sebutkan tadi ada tradisi berpantun. Pernah lihat orang seperti ini, Cah? Enggak pernah. Ini tradisi berpantun ini mau nikah ceritanya ya. Ini mau nikah, ini adatnya Betawi, Cah. Nek nggone Betawi ono ada tradisi berpantun. Jadi sebelum pengantin laki-lakinya ketemu sama pengantin perempuan itu ditutup sama palang etok-etok ya. Andainya diandaikan. Terus ada bapak-bapaknya ini atau yang bawa mic, ini nanti yang berbicara, nanti yang berbalas pantun dari pengantin pria, terus yang dari pengantin wanita itu juga saling berbalas pantun. Nah, tradisi ini anak-anak yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat khususnya di adat Betawi. Kamu kalau di Jakarta terus lihat ada orang nikah pakai adat Betawi terus bawa roti buaya, biasanya nih nanti ada pakai tradisi berpantun ya. Tradisi berpantun ini dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Biasanya ini anak-anak dikenal dengan tradisi palang pintu. Ceritanya buka pintu nih. Oh, permisi. Nah, permisinya mereka menggunakan berbalas pantun.
Keren ya bapaknya pakai kacamata ya ini ya. Pakai kacamata mau nikah ya. Kamu nanti tunggu dulu. Ini kan 10, kalian masih 10 sama 11 tahun ya, 15 tahun yang akan datang. Nanti akan menikah ya, begini ya. Ya, lama dong, Bu. Sabar, Bu Tika aja juga lama, baru nikah kemarin kok ya. Curhat malahan ya. Oke. Hari Rabu, Bu. Gimana, Nang? Nikah hari Rabu tanggal 20. Iya ya. Kemarin Rabu ya. Ketika nikah baru tahun ini ya. Oke. Ketika lanjutkan. Nah, ini anak-anak ada contoh nih. Nah, Bu Tika beritahu cara mengidentifikasi, Cak. Tadi yang terakhir baca kan Jihan ya. Coba sekarang yang laki-laki. Dastan, ayo Nang. Dastan dulu. Ranting pohon mudah patah. Bagus. Saat memanjat harus hati-hati. Cakep. Orang tua tak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Nah ya. Terus kamu disuruh mengidentifikasi, Cak. Cara mengidentifikasi, pertama kamu lihat dulu jenis pantunnya apa. Kalau dilihat dari sini berarti jenis pantun apa, Cak? Nasihat. Pantun nasihat. Kalau sudah tahu, kamu cari identifikasi amanatnya apa. Ya, jadi yang pertama berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Amanatnya bagaimana? Oh, seperti ini, Bu. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti apa? Menuruti dan tidak membantah. Ya, menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua ya. Kamu mulai sekarang juga seperti itu. Kalau ada apa-apa bilang permisi, maaf, tolong, itu jangan dilupakan ya, Cak. Bisa anak-anak? Bisa ya? Bisa. Kalau misalkan di sekolah tidak ada Bu Tika, misalkan kamu baru jalan-jalan, terus ada Bapak Ibu guru ya disapa, pagi Pak, pagi Bu, pagi Mbak, ya. Ada Pak CS juga, halo Pak Ju, nah, halo Mas, Sopo, kamu hafal nggak nama-nama CS yang ada di lab school? Tek tong, lah, ya berarti kalau tidak hafal namanya, halo Mas, halo Mbak, sekarang kan sudah ada banyak ini Mas-Mas CS-nya. Kalau sama Pak Satpam juga. Setelah misalkan kamu habis ngomong permisi atau apa, bertanya sesuatu dengan Mbak Rini atau Pak Satpam atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah, kamu jangan lupa bilang terima kasih ya. Sama halnya kalau di rumah, di masyarakat, mau pergi kemanapun, habis beli apa di warung gitu, jangan lupa terima kasih Mbah ya. Terus kalau ketemu sama keluarga juga sama, jadi anak yang sopan. Oke, Cah? Ya, Bu. Pokoknya ngono sing apik pinter. Terus ini tadi ya, langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun. Kamu habis membaca, Mbok pahami, terus kamu tak lihat tuh yang baris ketiga dan keempat agar dapat menentukan pesannya. Kamu kalau menentukan pesan jangan lihat baris pertama dan kedua, nanti kamu pusing ya. Karena baris pertama dan kedua merupakan apa, Cah, pada pantun? Tampiran. Ya, nah, tadi sudah ke bahasa Indonesia, sekarang kita ke SBDP. Gambar cerita. Kamu kalau gambar cerita, kesulitannya ketika apa, Nana? Ketika menggambar. Sketsa menentukan tema ya. Padahal Bu Tika tuh pingin toh apa jajah. Kan ada nih sudah menyiapkan seperti tas yang kayak kanvas, tas tapi dari kain itu loh anak-anak, bisa digambar pakai pensil itu loh Cak. Nah, tapi ini karena terkendala AKM jadi belum bisa kita kerjakan. Insya Allah nanti setelah AKM mungkin biar ada kenang-kenangan kamu dapat tas tapi dari gambarmu dewe Cak. Wah, ngono cangku gambar dewe. Nanti makan siangnya apa Bu? Kuisis ya. Sekali-sekali untuk makan siangnya tuh sayur apa gitu ya anak-anak ya. Sayur, bayam.
Ini makan siang kita keren. Kuisis. Menumu apa anak-anak? Makan siangnya kuisis, Bu. Kasihan sekali ya. Kan siang Ada belajar, 20 Bu. Ada 20 soal nanti, Cah. Tapi ABC-an semua. Oke. Tentang apa, Bu? Tentang bahasa Indonesia ada, IPS ada, PPKN ada, matematika juga ada. Mantap. Waduh, banyak kali, Bu. Menunya Kayak menu ulangan, lengkap, Bu. 4 sehat 5 sempurna ya. Paket lengkap. Paket lengkap, kamu nanti semakin sehat dan kuat. Sampai Kayak ulangan aja, Bu. enggak, Kayak ulangan. enggak. Ini cepil ya. Oke, gambar cerita sudah seperti yang kita pelajari sebelumnya. Udah tahu ya anak-anak, gambar cerita itu gambarnya ada karyanya, ada ceritanya. Fungsinya untuk apa? Ya untuk memperjelas, menegaskan, dan juga memperindah suatu cerita. Ya, pertama tadi sudah hafal tuh kamu. Menentukan temanya dulu, Bu. Habis itu membuat sketsa. Paling gampang itu mewarnai ya anak-anak ya. Dari dua ini ya, paling gampang mewarnai. Paling susah tema tuh kadang tuh kamu kalau mencari inspirasi itu juga susah ya anak-anak ya. Cari inspirasi itu agak susah. Paling enak dewe ki mesti mewarnai. Tapi kalau pas mewarnai ya macam-macam. Ada teknik apa kalau mewarnai, Cah? Yang dua itu? Teknik bahasa sama dan teknik tulis. ring. Oke, pinter. Teknik basah sama teknik ring. Kalau Butika pakainya krayon, berarti teknik apa? Kering. Kering. Kalau Butika pakainya cat dinding, cat air. Air. Basah. Basah. Cat Basah. dinding. Kira-kira kalau cat dinding dicatkan di kanvas bisa enggak, Cah? Enggak. Enggak. Nggak bakal, Bu. Nggak Nggak bakal bisa kasihan aja, ya, Ibu. ya. Oke. Nah, ini merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kamu pertama apa? Menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Ya, ada berapa tadi langkah-langkah membuat gambar cerita, Cah? 3. Pertama apa? Menentukan tema. Mewarnai. Perwarnaan. Oke, nah sekarang coba perhatikan contoh berikut. Ini sangat kompleks nih ya, Cah. Ini lengkap ini anak-anak. Perhatikan ya. Wah, komplit sekali nih. Pada gambar ini kamu bisa cerita banyak. Oh, temanya itu akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokohnya ada Tony, memiliki sifat kurang hati-hati, dan Dedi memiliki sifat penolong. Berarti yang Tony yang gambar mana? Rambutnya yang keriting apa yang lurus? Keriting. Berarti yang rambut lurus namanya siapa ini? Dedi ya. Alur ceritanya nih dari gambar ini saja kamu bisa menentukan alur ceritanya. Oh, Tony itu tidak berhati-hati, Bu, saat mengendarai sepeda. Terus sepeda harusnya ini Tony ya, bukan Benny ya ini ya. Sepeda Tony menabrak batu yang ada di jalan. Tony terjatuh dari sepeda. Nah, Dedi yang ada di dekatnya Tony segera menolong Tony. Gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar ya. Ini dari gambar yang seperti ini kamu bisa menentukan alur ceritanya. Itu anak-anak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kita makan siang? Sudah aman? Oke, sekarang kamu minum dulu. Sebelum makan siang minum dulu ya. Kita biasanya makan dulu baru minum, ini minum dulu baru makan. Butika juga minum. Ya. Sudah minum. Oke, tarik napas, hembuskan, dibuang. Oke ya. Oh, kamu detox ya sukanya ya. Kemarin tuh Cah kan waktu kamu Butika itu ajak Zoom yang detox kan ada anak kelas berapa ya? Di ruangan sini 5 berapa gitu lupa Butika. Waktu kita begini dia ngekek Cah. Tertawa dia. Padahal tuh dia pingin ikut kita detox ya. Tarik napas, hembuskan. Ya, kamu bisa itu. Jadi
petugas instruktur detox. Oke, Cah. Sekarang kita kuisis dulu. Ada 20 soal, kamu pingin berapa menit? 50. Boleh lama men. 10. 10 lah ya, 10 lah. 10 menit. Oke. 10 menit. 10. Siap. Siap ya? Bu Tika share di mana? Chat Zoom. Chat, Bu. Chat Zoom. Chat Zoom. Yo, Chat dua-dua Zoom. tiris. Sabar, sabar, sabar. 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 Tunggu dulu, yang di grup sudah. Sekarang yang di chat. Oke, sudah semua. Masuk, Bu. Sudah masuk? Bentar, Bu. Bentar ya, oke ya. Ketika juga buka dulu. Nanti dikerjakan penuh perasaan lo ya. Jangan tergesa-gesa. Oh, sebelum itu sambil Butika ingatkan, kalau lengkung ke depan berarti kita lihatnya seperti huruf apa? Ke depan. Ke depan. M. Ya, ingat ya, ke depan. N. Nek sing ke belakang berarti U. Ya, diingat-ingat. Oke. Sudah berapa orang ini? Kita lihat. Baru 12 anak nih. 12. Oke, mana ini Bu? Dan bosku. Oke. Dadah. 14 anak. 14. Enggak, Bu. Mulai. Sakit sekali. Tara, sudah 16 anak. Oh ya, Cah, karena kelas 1 sekarang sudah kembali lagi ke asalnya dan sudah masuk, jadi kamu pelajarannya di kelas ini lagi ya, di kelas bendera merah putih, di kelas kita yang semula ya. Iya. Terus kalau misalkan nanti Butika butuh bantuan, ambilkan ini tolong, ambilkan itu tolong, kamu menolong Butika dengan sepenuh hati ya. Iya, Bu. Bagus ya. Nanti yang membalas Tuhan Yang Maha Esa ya, Cah ya. Butika tuh lagi request Pak Muklas kerean supaya mau naik itu dikerek tuh ya. Kayak bendera itu loh. Astagfirullah. Oke, sudah 17, Butika mulai saja. Ya. Semoga berhasil. 10 menit dari sekarang jangan tergesa-gesa mengerjakannya. Nah, nanti kita bahas juga. Alun-alun.
Sudah selesai, Bu. Oke, sabar. Belum. Masih ada waktu 5 menit lagi. Yang sudah minum dulu santai. Empat menit lagi. Bu. Udah, Bu. Udah, oke. Tunggu dulu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Belum. Tunggu dulu. 4 menit lagi sampai 9.35. Yang sudah bisa istirahat dulu minum. Bisa minum dulu. Udah, Bu. Oke. Oke, sudah semua. Bagus ya. Ketika akhiri ya anak-anak, sudah semua ya. Udah, Bu. Oke, ada Tasya, Rama, dan Jihan. Nah, kita lihat dulu bersama-sama. Susah atau gampang makanannya? Lumayan. Lumayan. Oke, coba kita cek bersama-sama. Ya, wah lumayan banyak hijaunya ini ya, menyenangkan kalau banyak hijaunya itu, Cak. Menyenangkan hati Butika maksudnya ya. Coba kita cek bersama-sama.
Bentar, ini mutung ini. Tunggu dulu. Ceret, ceret. Kenapa dia tidak mau? Tunggu dulu, tunggu dulu. Sabar, sedang loading. Tunggu, tunggu. Kita cek bersama-sama. Oke, ini tadi ya. Nih, wah. Bagus, banyak yang nilainya 100 dan 95 ya. Wah, KKM kalian 90, Cah. Bagus ya. Ini menyenangkan sekali nih. Coba kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, waduh, masih ada yang keliru ya. Pada pantun, baris pertama dan kedua merupakan isi. Benar apa salah? Salah. Harusnya merupakan apa? Salah. Harusnya apa? Lampiran. Oh, yang ini, Anton memiliki 5 baris. Harusnya Harusnya 4, Bu. 4. Oke, sip. Setiap bait pantun terdiri 4 baris benar. Wah, benar semua. Bagus. Terus, pada syair bersaja A. Benar. Benar ya, masih ada satu yang keliru. Tidak apa-apa, mungkin sedang kilaf ya. Terus, yang ini pada pantun bersaja AB. Benar. Masih salah, mungkin masih hilaf lagi. Terus ini pada syair setiap baris merupakan isi. Benar. Benar ya, diingat-ingat. Kalau pantun ada sampiran, kalau syair itu isi semua ya, diingat-ingat. Terus ini setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Benar. Nah, yang ini berbentuk U tadi ya. Bagus, terima kasih. Sudah benar semua. Bentuk EU berarti lengkung ke belakang. Kalau bentuk EN lengkung ke depan. Ya, ini waduh, ini masih ada yang keliru ya. Lengkung bentuk EN. Kalau kita baca dari sini N berarti dia benar ya, lengkung ke depan. Kalau kita bacanya dari sini U berarti lengkung ke belakang. Oke, sip. Terus yang ini. Nah, ini tari saman. Bentuknya lurus kemana ini? Samping. Lurus ke samping ya. Kalau lurus ke samping itu namanya horizontal. Kalau vertikal lurus kemana? Ke atas. Atau ke depan ya. Lurus ke samping, yang vertikal lurus ke depan. Diiling-iling. Yang ini pola lantai lingkaran. Bagus, sudah benar semua. Nah, yang ini anak-anak masih ada yang keliru ya. Ini guru dengan siswa, berarti individu dengan kelompok. Masih ada yang hilaf satu anak. Terus ini ayah dengan anaknya, berarti Antar individu. Yang ini Kelompok dengan kelompok. Ya, kelompok dengan kelompok. Nah, yang ini anak-anak, ini kegiatan apa ini, Cah? Jahit. Iya, kursus menjahit. Berarti masuknya yang apa? Formal. Ya. Diingat-ingat. Kalau yang ini di keluarga. Formal. Bagus. Yang ini Formal. ya, karena di sekolah ya, Cah, ada guru dan ada siswanya. Terus wah, ini bagus. Wah, bener kabeh, pinter ya. Ingat Joko wow ya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Betul. Terima kasih. Ini jarak Joko wow, jarak di atas. Kecepatan sama waktunya berdampingan, berarti dikali ya. Sudah ada 16 benar, 1 yang keliru. Mungkin khilaf, tidak apa-apa. Terus ini waktu. Wah, ini Joko wow. W-nya di bawahnya J. J sama W atas bawah berarti jarak dibagi kecepatan. Sudah 14 anak yang benar, masih ada 3 yang khilaf ya. Tidak apa-apa. Oke deh. Bagus, sampai sini nilai keakuratan kamu kelas 5A itu semuanya 90. Berarti meningkat tajam. Biasanya kan 67%, 72%. Nah, ini 90%. Bagus. Sip. Terima kasih, Cah. Terima kasih banyak ya. Berarti kamu mendengarkan dan belajar dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih. Oke. Nah, semangat selalu ya kalau belajar ya. Membuat hati Butika senang itu kamu akan mendapat pahala yang berlimpah. Berlimpah ruah nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Butika akhir? Sudah paham semua? Sudah. Bu, Butika. Ya, siapa itu? Daniel ya. Minggu depan nggak ada ulangan toh, Bu? Kalau tema belum ada. Ya, kalau tema belum ada. Kalau muatan pelajaran lain Butika kurang tahu. Kamu Bahasa Inggris ada, Bu. bahasa Inggris ya, enggak apa-apa toh. Bahasa Inggris kan kamu setiap hari ngomongnya pakai bahasa planet toh, Yunan. Enggak, Gil ya. Bu, Apa? aku ulang tahun hari ini. Siapa itu? Pak Mantap. Undra. Wah, selamat ulang tahun Pak Undra. Ya, Mantap. teman-teman. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Usia berapa Selamat ini? ulang tahun, Pak Undra. 10 ya, sehat selalu ya. Tambah ganteng, wah, tambah rajin belajar, tambah pintar, tambah baik-baik semuanya ya. Terus Tambah ojo lali- berbakti kepada orang tua. Ya betul, tambah berbakti pada orang tua. Dan jangan lupa baskomi sopo sing durung dijipuk ya. Ada baskomi masih di kelas 1C. Besok minggu depan berarti baru diambil. Kemudian masih ada satu baskom yang belum diambil, Cak. Ya, Pak Undra toh, Bu? Bukan, no. Ini baskomnya itu baskom sebentar. Masih ada baskomnya dan masih ada kainnya. Mana waktu Butika menjemur itu baru 18 kok kurang siji. Rumangsane Butika tuh kemarin masuk semua. Siapa pas nggak masuk ya? Dari stainless steel. Ayi, Bu. Saci, Bu. Oh, Saci kok ya. Saci. Oh iya mungkin ya. Saci, Bu. Oke lah. Hari Kamis diingatkan berarti ada 2 baskom yang tertinggal di kelas. Baskom hijau sama baskom stainless steel. Oke, Cah. Besok Jumat kamu ada Zoom TIK dulu karena TIK-nya kan Pak Rohman dari hari Senin dan Selasa sibuk AKM. Jadi tidak bisa Zoom. Jadi TIK-nya dilukir berubah menjadi hari Jumat. Ada religi, Bu. Gimana? Ada religi, Bu. Sepertinya kelas 5 religi sama conversation-nya libur dulu. Persiapan untuk AKM ya. Jadi kelas 5, khusus kelas 5 karena untuk persiapan AKM tidak ada kejar dan tidak ada conversation. Kemudian di hari Jumat besok toh, Cah, kamu kan habis Zoom TIK. Setelah itu Zoom dengan Butika belajar bahasa Jawa yang aksara Jawa dari po tekan lo. Ini kan ho tekan lo ya, Cah. Ho tekan lo. Nah, besok Jumat sinau sekopo tekan ngo. Setelah itu bahasa Jawa selesai, Zoom Butika selesaikan. Yang masuk Zoom hanya yang anak-anak AKM, ya. Yang tidak ikut AKM berarti bisa keluar dulu. Yang AKM nanti ada tambahan untuk pelajaran AKM-nya. Oke, kalau misalkan Bu, aku nggak ikut AKM, tapi aku kurang kerjaan, aku mau ikut Butika Zoom AKM, boleh tidak? Boleh, ya. Aku mau ikut, Bu. Oke, boleh. Nah itu berarti boleh ya. Seperti Butika sampaikan, semuanya, Bu, aku tuh kalau nggak ada Zoom, aku nggak ada kerjaan, aku mau ikut Zoom AKM aja lah, nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa ya, boleh ikut. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Nilai agama. Gimana Rama? Nilai agama. Nilai agama, waduh, nanti tanya Bukos ya. Besok hari apa berarti? Kalau pas Zoom, kalau tidak kamu bisa cek di grup WA itu toh, Cah. Kan ada nama Bukos. Ya, itu bisa di chat Bukos, tapi jangan lupa pakai salam. Selamat pagi, malam, siang, sore, atau apa, assalamualaikum. Permisi Bu, mau tanya nilai agamaku berapa ya? Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Cah? Enggak. Ya. Mau nunjukin puisi, Bu. Gimana? Mau nunjukin puisinya tadi Bu katanya. Oh iya, mau menunjukkan pantunnya ya, pantun-pantun yang sudah dikirimkan. Tunggu. Baik. Tunggu sih, Nas dulu, Nas.
Butika buka dulu. Matahari, Bu. Matahari. Ini ada beberapa yang sudah Butika download ya, Cah. Sebentar, sabar ya. Open with foto. Nah, nanti kalau tulisannya agak seperti dinosaurus tidak apa-apa ya. Kamu harus pahami sendiri itu tulisannya. Oke, sudah muncul belum di layar? Sudah. Udah. Nah, ini ya, nih dari siapa ya? Ini Agnia ini. Bu Imah mengangkut jemuran. Bu, sinyalnya error, Bu. Oh, sinyalnya error. Dicari dulu, dicari. Mungkin sinyal Angel, Bu. angin. Yowe, sabar. Ujian. Yang lain, ini Aku kelihatan bisa nggak? lihat, Bu. Aku bisa lihat. Bisa lihat, Ya. bisa lihat, Bu. Oke ya, nih Butika perbesar dulu. Udah bisa ya? Kelihatan nggak, Cak? Saya juga lagi di Kelihatan. sekolah. Dan Oke, nggak apa-apa. Yang error tidak apa-apa ya. Ini ujian, harap bersabar ya. Nih, Bu Imah mengangkut jemuran. Pak Agus sibuk memahat. Rajinlah makan sayur-sayuran agar tubuh menjadi sehat. Ya, bagus. Sip, keren ini. Ini termasuk pantun apa ini, Cah? Nasihat. Nasihat. Oke ya. Kita, iyalah kan kemarin memang pantunnya nasihat ya Bu ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Ada malah gambar burung kakak tua ini, Cah. Coba lagi, Butika bukakan lagi. Masih banyak anak-anak, sabar ya. Ada beberapa. Nah nih, tunggu lagi. Tunggu dulu. Nih, nah. Kira-kira ini punyanya siapa? Ingat enggak tulisannya? Nggak tahu, nggak nggak tahu, Bu. tahu. Biasanya nih tulisannya dewe yo ngerti toh. Oh, ini tulisanku, guys. Nah, ke pasar pagi beli celana, sekalian beli ikan teri. Untuk mencegah virus corona, jangan lupa cuci tangan setiap hari. Nah, bagus ya. Sip, keren ini, keren-keren kalian. Bagus ya. Terus coba lagi. Butika buka gimana? Ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Ini langsung Butika tunjukkan ke kamu. Bentar, sabar ya, Cah, sabar. Nah, iki. Nah, Ki. Siapa ini kira-kira? Ingat deh ini tulisannya sopo? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini ya. Beli cabai, beli agar-agar. Belinya di Pademangan. Virus corona harus dihindar dengan cara mencuci tangan. Ya, bagus, sip, keren loh. Kalian sudah jadi bisa menjadi pengganti tradisi berbalas pantun di Betawi sana tuh laku nanti. Ya. Bu, aku mau menjadi tukang balas pantun di daerah Jakarta. Nah ini ada nih, oh ini ada tulisannya Gendis ini ya. Nih, coba Gendis, bacakan pantunmu Gendis. Pergi ke kota beli beri. Cakep, terus? Tidak lupa membeli daging. Oke. Corona harus dihindari dengan cara social distancing. Oke ya, bagus ya. Ini kamu ngarangnya pakai inspirasi dari mana ini, Duk? Cari inspirasi di mana? Dilihat Jarjit atau lihat apa gitu? Lihat Jarjit. Karena corona, Bu. Karena Terinspirasi corona. dari corona. Oke deh. Karena corona. Lagi nih, ada lagi nih punya temen ini. Ini besar nih ya. Ketok toh iki tulisannya? Ini kira-kira tulisannya siapa ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak ada namanya. Ya, ayo coba bacakan yang sadar. Di kolam tumbuhan alga. Air Cakep. pun berbusa-busa. Saya Bagus. berolahraga supaya badan sehat sentosa. Oke, sip ya. Bagus. Wah, kamu bisa menjadi Jarjit masa depan ya. Bagus tuh. Coba sekarang kita lihat lagi nih punya siapa ini. Sabar ya, Nasik Cah. Nanti kalau ingat, kalau sudah sadar, oh itu tulisanku Butika, aku aja yang membacakan ya. Oke nih, tulisan siapa ini? Aku, Bu. Oke, silahkan dibacakan, Duk. Ke atas bukit jalan berbatu. Cakep. Berhari-hari menunggu.
Oke. Pakai kaos, pakai sepatu, siap-siap jogging di hari Minggu. Oke, bagus ya. Kamu ini suka jogging ya. Nanti Tasya Jarjit. Oke ya, bagus. Sip. Masih ada lagi Cah sopo iki ya. Ketika tidak hafal ini. Ini tulisannya lembut ini Cah. Tulisan lembut. Lembut sekali. Coba kelihatan enggak? Enggak. Enggak kelihatan ini nih. Sudah sekarang? Dah. Dah ya. Siapa nih? Kira-kira iki tulisannya sopo ayo? Enggak tahu, Bu. Siapa yang sadar? Oke, coba bacakan, Nang. Bule Inggris ngomong banana. Bagus. Dan jawab dengan beramah-tamah. Oke. Sekarang lagi ada virus corona. Ya, jangan keluar rumah. Bagus ya. Ada bule Inggris ngomongnya banana ya. Ngomong pisang lain ada banana ya. Mestilah Bu Inggris. Oke, mau Bu Tika tunjukkan lagi? Mau. Mau ya. Oke, sabar. Pelan-pelan. Oh nih ada tulisannya ini Rama. Berarti bacakan Rama ya. Rama. Oke, Ram. Mana nih Rama ini? Ram. Saat malas dan tak bertenaga. Cakep. Jangan diam seperti wagar. Oke. Sebaiknya lakukan olahraga. Bagus. Peredaran darah menjadi lancar. Bagus ya. Kamu ya Ram, ojo meneng gue seperti pagar lo Ram. Nah nanti kalau kamu diem kamu Butika panggil pagar nanti ya. Pagar nanti. Aslinya namanya bagus ya. Pagar. Pagar. Oke nih punya Lala ini. Punya Lala. Mana Lala? Ayolah, dibacalah. Ada pemburu membawa senapan. Cakep. Ke gua berburu ke laut. Lagi-lagi ya sehat dan juga. Oke, bagus ya. Ada pemburu membawa senapan masuk ke gua berburu kelelawar. Rajin-rajinnya berolahraga kawan supaya badanmu sehat dan bugar. Wah, bagus kalian mas pinter-pinter ya jebul gawe pantun ya, menyenangkan sekali ya. Bagus ini. Nah, ini ada Dastan ini. Dastan. Mana ini Dastan? Dastan, ayo bacakan, Nang. Nih, Dastan pergi ke Kalimantan ini. Cuma buat beli celana loh, guys. Keren pora iki yo. Ayo, Dastan. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Beli celana. Bagus. Mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Iya, bagus ya. Keren sekali ya, Dastan ya. Sampai beli celana itu harus ke Kalimantan. Bagus ya. Sip. Keren. Lagi nih. Sopo nih? Masih ada dua lagi, Cah. Masih ada dua lagi nih. Satu nih. Satu dulu. Nih, kelihatan enggak tulisannya? Enggak kelihatan. Ini rodok lembut ya. Oke, Ki. Nah, nih sudah nih. Wah, ini korban ikatan cinta ini sepertinya ya. Nih. Sakit hati, ada sakit hatinya, guys. Ya. Sakit hati susah sembuh. Minum jahe, badan hangat. Mari jaga kesehatan tubuh agar belajar tetap semangat ya. Bagus ya, ini kasihan ini ya, sakit hati sekali ini. Ini korban ikatan cinta ini Cah seperti Butika ya. Itu tadi punya siapa kira-kira, ingat enggak? Punya siapa itu? Punya aku, Bu. Siapa itu? Safia. Kamu pasti suka sama Mas Al ya? Enggak, Bu, enggak. Enggak ya. Oke, itu khusus Butika ya. Sukanya sama Mas Al ya. Nah, ini sopo iki? Burung pipit makannya biji iki, sopo iki? Ibu. Siapa? Aku, Bu. Oke, silakan dibaca. Burung pipit makannya biji. Cakep. Pipit makannya nestar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Iya, terima kasih. Oke ya, burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nestar ya. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Bagus. Terima kasih anak-anak, kamu keren-keren buat pantunnya ya. Tepuk tangan untuk kelas 5 dong. Wah, bagus semua ya. Jadi tukang pantun semua ya. Sip. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi, Cah? Ya, oke. Bu Tika akhiri ya. Sampai ketemu besok pagi. Silahkan istirahat terlebih dahulu.
Bye-bye, Cah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bye-bye, Bu.